Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Saputri dengan NIM 2108957. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga pendidikan, di mana dengan mata kuliah seminar di sesi 6014 hari Senin jam 09.41 sampai jam 11.30. Di mana yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian olahraga pendidikan. Yang pertama itu adalah olahraga aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu dalam pelaksanaannya ada unsur bermain, rasa senang, dilakukan di waktu luang, kepuasan dalam proses, jika tidak dilaksanakan ada sanksi dan nilai positifnya. Kedua itu adalah olahraga pendidikan, di mana ketika seseorang atau kelompok orang yang melakukan olahraga dengan tujuan untuk pendidikan, maka semua orang aktivitas gerak diarahkan untuk memenuhi tuntunan-tuntunan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, olahraga yang bertujuan untuk pendidikan identik dengan aktivitas pendidikan jasmani. Selanjutnya itu pengertian pendidikan jasmani menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Nicom and Conzes tahun 1959 mengemukakan pendidikan jasmani adalah fase dari proses pendidikan keseluruhan yang berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup sistem, otot, serta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas tersebut. Yang kedua ada Volter dan Eslinger, yaitu pada tahun 1964 mengemukakan pendidikan jasmani adalah fase pendidikan melalui aktivitas fisik. Ketiga itu ada UNESCO yang tertera dalam International Charter of Physical Education tahun 1974 mengemukakan pendidikan jasmani adalah satu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Komponen olahraga pendidikan itu ada bermain dan olahraga. Tujuan olahraga pendidikan, pertama itu ada pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga sangat dibutuhkan pada jenjang pendidikan karena yang pertama, membantu dalam meningkatkan pemahaman sportivitas dan kebugaran jasmani. Yang kedua itu meningkatkan fungsi otak. Penerapan aktivitas olahraga dapat mendorong kreativitas dan membantu penyerapan materi pendidikan lainnya. Yang ketiga itu ada menyiapkan atlet nantinya akan berlaga dalam kejuaraan antara instansi pendidikan tinggi karena di dalamnya badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selanjutnya itu jalur pendidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan jalur formal, non-formal, dan informal, serta didukung dengan perangkat yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua itu ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga itu ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya itu ciri-ciri olahraga pendidikan. Yang pertama diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terutama sekolah. Yang kedua itu memberikan kesempatan yang sama, tidak membedakan yang bisa dan yang belum bisa dalam pembelajarannya, dan memberikan gerak sebebas-bebasnya agar yang tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya itu contoh-contoh olahraga pendidikan. Yang pertama ada atletik, di mana atletik itu terbagi atas tiga, yaitu lari jarak pendek dengan 100 meter sampai 400 meter. Dan kedua itu lari jarak menengah dan jauh. Lari jarak menengah yaitu lari 800, 1500, dan 3000 meter. Serta lari jarak jauh yaitu 5000 sampai 10.000 dari lari maraton 4,2 195 meter. Dan teknik start. Yang pertama, untuk lari jarak pendek, pelari menggunakan teknik start jongkok atau crouching start. Kedua, untuk lari estafet,
Pelari menggunakan teknik melayang atau flying start. Flying start ini bukan berarti berlari melakukan start sambil melayang di udara, tetapi dilakukannya sambil berlari, terutama ketika sedang melakukan pemindahan tongkat estafet. Yang ketiga itu untuk lari jarak menengah dan jauh. Pelari menggunakan start berdiri atau standing start. Selanjutnya itu ada senam. Dalam gerakan senam merupakan proses pembelajaran pembentukan dasar gerak yang lebih bersifat umum, seperti berjalan, mengayun, berputar, melompat, meloncat, dan sebagainya. Senam khusus adalah bentuk kegiatan sebagai prasyarat untuk memperoleh kemampuan keterampilan yang khusus seperti persiapan kemampuan fisik serta memiliki sifat searah, pembentukan elemen teknik sesuai dengan cabang olahraga tertentu. Kedua itu adalah senam prestasi. Senam untuk tujuan prestasi adalah artinya senam sebagai cabang olahraga yang menekankan aspek prestasi tinggi. Adapun macam-macam senam di antara lainnya yaitu senam dasar dan senam ritmik. Selanjutnya itu ada permainan bola kecil. Yang pertama itu ada tenis meja. Permainan tenis meja merupakan permainan yang menggunakan budget sebagai alat pemukul dan bola pingpong dan meja untuk bermain. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang kategori tunggal dan 4 orang untuk kategori ganda. Olahraga ini mempunyai nama resmi yaitu bola pingpong. Yang kedua itu ada bulu tangkis. Permainan bulu tangkis merupakan suatu permainan yang setiap permainannya menggunakan sebuah raket. Dalam permainannya dipergunakan sebuah kok sebagai pengganti bola yang dipukul secara bergantian oleh setiap regu yang sedang bertanding. Teknik dasar memukul bola dalam permainan bulu tangkis adalah pukulan servis, pukulan lob, drive, netting, smash, dan drop shot. Ketiga itu ada kasti. Kasti adalah salah satu cabang olahraga permainan yang dilakukan secara beregu, yaitu dimainkan oleh 2 regu, setiap regu terdiri dari 12 pemain. Permainan kasti ini dimainkan di lapangan yang mempunyai bentuk 4 persegi panjang yang dibatasi oleh garis batas dengan lebar garis yaitu 5 cm atau menggunakan tali tambang. Permainan ini menggunakan bola kasti dan kayu pemukul sebagai alat permainannya. Selanjutnya itu permainan bola besar. Yang pertama itu ada sepak bola. Sepak bola adalah salah satu permainan bola besar yang pelaksanaannya dimainkan secara beregu. Dalam permainan sepak bola, setiap regu berjumlah 11 orang, sehingga setiap regu pemain sepak bola juga disebut sebagai kesebelasan. Yang kedua itu adalah bola voli. Bola voli adalah salah satu jenis permainan yang termasuk ke dalam permainan bola besar. Permainan bola voli juga dilakukan oleh 2 regu. Dalam permainan bola voli, tiap regu terdiri dari 6 orang pemain. Dalam permainan bola voli, setiap regu saling memantulkan bola yang melewati atas net. Setiap regu berusaha mematikan gerakan lawan sehingga tidak mampu mengembalikan bola dari pukulan atau pantulan bola dari lawan. Yang ketiga itu adalah bola basket. Basket adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 2 regu, baik putra maupun putri. Setiap regu terdiri dari 5 orang pemain. Tujuan dilakukan untuk permainan bola basket adalah mencari nilai atau angka sebanyaknya dengan cara memasukkan bola ke keranjang lawan dan menghalangi masuknya bola ke keranjang sendiri dari serangan lawan. Selanjutnya itu adalah renang. Berenang merupakan olahraga air yang sangat baik bagi kesehatan tubuh karena hampir semua otot dan persendian bergerak ketika berenang. Olahraga renang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik putra maupun putri. Ketiga itu ada pencaksilat. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Pencaksilat termasuk ke dalam olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Baik, itu saja materi dari saya terhadap olahraga pendidikan. Saya Merlina Saputri dengan NIM 2108957 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.